Haleluya. Halo Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 saya bacakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sering kita mendengar bahwa ketika seseorang berkonsultasi atau konseling atau sharing, lalu orang yang mendapat bantuan konseling tersebut bilang, kamu tahu apa? Kamu nggak tahu yang saya rasakan. Kamu nggak tahu apa yang saya alami. Kamu bicara begitu mudah. Coba kamu menempatkan dirimu di posisi saya. Pasti kamu juga akan melakukan yang saya lakukan. Pasti kamu juga akan mengeluh seperti apa yang saya keluhkan. Seringkali banyak orang yang seperti itu. Dia mau mencurahkan perasaannya dengan orang yang senasib, sepenanggungan, seperasaan dengan dia. Jadi ketika sharing atau konseling itu terjadi, dia mau mendapatkan solusi dari orang yang sudah pernah melalui hal itu. Nah, inilah yang dimaksud dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Bahwa Yesus, imam besar kita, imam besar agung kita, dia bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, ayat 15 katakan. Dia sudah tahu apa yang kita rasakan. Bahkan dia sampai mencucurkan darah, bukan hanya air mata. Dia sampai mencucurkan darah. Dia ikut dicobai, dia tahu apa sih yang kita rasakan yang dia tidak tahu. Dia tahu semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Untuk itu ketika dia berkata bahwa mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, ayat yang ke-16. Ketika dia mengundang kita untuk mari sampaikan keluh kesahmu, sampaikan pergumulanmu, sampaikan apa yang menjadi keberatan-keberatan hati kita. Dia tahu perasaan itu. Dan karena dia tahu perasaan itu, dia pasti tahu mengatasinya. Dan dia pasti dapat memberikan solusi terbaik untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Dan untuk itulah di ayat yang ke-14, penulis Ibrani ini berkata, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena dia tahu keberatan-keberatan kita, masalah-masalah kita, mari kita tetap teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bahwa dia, Yesus, imam besar kita. Dialah Allah kita. Dia yang akan menyertai kita, menolong kita. Karena dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu segala kelemahan kita. Tuhan tolong kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Engkau tahu apa yang kami rasakan saat ini Tuhan. Segala masalah yang sedang kami alami, segala sesuatu yang sedang kami hadapi, Engkau tahu. Dan kami percaya Tuhan, kami mau pegang teguh pengharapan iman kami kepadamu. Bahwa Engkau akan memberikan kami kelepasan. Engkau akan memberikan kami solusi terbaik ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan memperoleh kelegaan. Kami akan dapat menghampiri tahta-Mu, menyampaikan keluh kesah kami. Dan Kau akan menolong kami, menyertai kami, memberi kami kekuatan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini hamba berdoa Tuhan bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
apapun yang mereka kerjakan, segala aktivitas mereka Tuhan, Tuhan Yesus yang tolong. Baik segala aktivitas mereka dalam bekerja sebagai profesional, bekerja sebagai wirausaha, bekerja dalam belajar, dalam kuliah Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang mengurapi sehingga Tuhan yang bekerja profesional, yang berwirausaha, yang belajar Tuhan. Mereka menghasilkan barang atau jasa yang baik dan sekolah yang belajar mereka juga berprestasi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga menyertai dan memberkati, menjaga dan melindungi sehingga dalam menjalankan setiap aktivitas mereka, mereka tetap dalam keadaan sehat dan baik. Walaupun mereka harus keluar rumah, tetap Engkau jaga dan lindungi, Engkau memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.